DPRD Kabupaten Ponorogo adalah elemen tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan daerah selama ini. Unsur anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo berperan penting mengawal legislasi, menjalankan fungsi penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan kinerja eksekutif. Salah satu yang berperan sangat vital tentu saja Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2019-2024, Sunarto SPD. Pria 51 tahun yang akrab disapa Kang Narto ini kini tengah di periode ketiganya di kursi dewan. Di balik pencapaian Kang Narto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2024 serta memasuki keanggotaannya di kursi dewan untuk periode ketiganya, tak banyak yang tahu latar belakang bagaimana perjuangan masa lalu Kang Narto. Lahir di keluarga sederhana dan besar di Dukuh Seragilor, Desa Kalimalang, Sukorejo, Kang Narto merupakan putra ke-12 dari 13 bersaudara. Ia adalah anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang masa hidupnya bekerja sebagai pedagang perabot keliling. Satu hal yang saya kagum dari Bapak, beliau itu pernah ikut berjuang dalam revolusi kemerdekaan, tapi tidak mau diuruskan pensiunnya sebagai veteran. Beliau juga lulusan SR, Sekolah Rakyat, 6 tahun, yang saat itu sebetulnya bisa saja jadi guru, carik, polisi, tapi bapak saya tidak mau. Bagi Kang Narto, kedua orang tuanya adalah aktor utama yang mendidiknya dengan keras tentang kedisiplinan. Sejak kecil, Kang Narto terbiasa membantu orang tuanya di sawah, memasak di rumah, serta merawat adiknya. Dalam hal pendidikan, Kang Narto mengingat ayahnya sebagai orang yang sangat tegas terhadap pendidikan anak-anaknya. Ia bahkan ingat betapa waktu bermainnya banyak dibatasi, semata agar ia giat belajar. Menempuh pendidikan sekolah dasar di Desa Seragi dan langganan berprestasi menjadi 2 besar juara kelas saat itu, Kang Narto kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Ponorogo. Keberadaan Masjid Binaan Muhammadiyah di Desa Kalimalang, lingkungan Kang Narto memotivasinya untuk melanjutkan sekolah berbasis agama. Tahun 1988, ia pun kemudian memilih Madrasah Aliyah Muhammadiyah Ponorogo. Sistem pendidikan dengan sekolah asrama di bangku Madrasah Aliyah juga mendorong keaktifan Kang Narto di kegiatan organisasi. Perjalanan karir Kang Narto muda terbilang terjal. Keinginannya untuk merantau membawanya ke berbagai pengalaman yang masih lekat diingatan. Di Surabaya, ia pernah menjajal pekerjaan sebagai sales discount card, pembuat pola di pabrik sepatu, tukang dempul di pabrik furnitur, tukang bor di pabrik keran air, hingga menjadi sales produk rokok di Padang, Sumatera Barat. Sepulang dari rantau, ia kemudian memilih berkuliah di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bukan berleha-leha, sembari kuliah, Kang Narto juga masih memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja berjualan kalender di sebuah percetakan milik pengusaha Tionghoa. Ia juga pernah mengambil kerja sambilan sebagai surveyor lapangan di BMT, di mana ia banyak belajar tentang pembukuan, konsep perbankan syariah, hingga mendampingi koperasi pondok pesantren. Meski begitu, Kang Narto muda juga terbilang sangat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Saya itu selama kuliah tiap hari ngontel. Tiap sore berangkat, pulang, ngontel. Kalimalang Unmu. Jalannya masih belum mulus seperti sekarang ini. Paginya kerja. Beruntung untuk bekerja saat itu, karena harus selalu keliling, saya ada pinjaman sepeda motor. Proses itu saya jalani bertahun-tahun selama saya kuliah. Selama di bangku kuliah, Kang Narto mengaku memiliki prestasi akademik yang tak istimewa. Ia sengaja lebih memilih meluangkan lebih banyak waktu, pikiran, dan tenaga untuk menjadi aktivis mahasiswa. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di Fakultas, kemudian Sekretaris di Senat Mahasiswa Universitas, dan cukup sering berkegiatan bersama kawan-kawannya di IMM, PMII, GMNI, serta HMI. Ketika akhirnya saya lulus kuliah pada tahun 1999, saya merasa
betapa bangganya orang tua saya saat itu. Karena sampai saat itu tidak ada orang di dukuh tempat tinggal saya yang sarjana. Ya bagaimana? Secara logika sulit orang seperti saya itu bisa meneruskan pendidikan tinggi dan lulus mencapai sarjana. Kang Narto adalah pribadi yang selalu berusaha menjaga integritasnya. Setelah merampungkan studi, kemudian menikah dengan Sri Rahayu pujaan hatinya, Kang Narto bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Ponorogo. Karakternya sebagai aktivis yang tanpa kompromi terhadap berbagai kasakusuk ternyata membahayakan karirnya. Bagi Kang Narto, kebenaran adalah mutlak dan pantang dikhianati. Dari pengalamannya sebagai aktivis, Kang Narto mengambil pelajaran penting untuk tidak mengeksploitasi keuntungan dari sebuah peristiwa. Kang Narto menyadari bahwa prinsipnya tersebut berdampak pada kemapanan karir profesinya yang akrab dengan bahaya. Tak hanya itu, perjalanan hidupnya juga tak lepas dari ejekan, cibiran, dan pandangan miring lainnya. Perjalanan karir Kang Narto seolah menemui jalan terang saat ia memutuskan bekerja sebagai anggota tim monitoring lapangan program nasional konversi minyak tanah ke gas oleh pemerintah pada medio tahun 2002. Dari pekerjaannya ini, Kang Narto mendapat jejaring yang lebih luas dan memudahkan karirnya di kemudian hari saat memilih untuk secara total menjadi aktivis dengan mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Kang Narto pun produktif bekerja sama dengan berbagai non-government organization atau NGO dari dalam maupun luar negeri untuk membawa program-program pemberdayaan masyarakat. Dari situ saya berangkat menjadi aktivis pemberdayaan. Dari pekerjaan saya sebagai tim monitoring konversi BBM, saya punya jejaring kemana-mana. Selama itu juga saya ikut banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga non-profit USAID dan CSSV. Selain itu, Kang Narto juga pernah menjadi fasilitator desa program pengentasan kemiskinan Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo pada 2001, tenaga pendamping masyarakat Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur di Ponorogo pada tahun 2004-2006, serta menjabat Ketua Yayasan Mitra Sosial Ponorogo tahun 2000 hingga 2005, dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi HKTI Jawa Timur tahun 2004 hingga 2006. Perkenalan pria 51 tahun ayah dari 3 orang anak ini dengan politik praktis telah dimulai sejak jauh sebelumnya. Pada 1999, pasca reformasi dan usai menjadi sarjana, Kang Narto pertama kali bergabung dengan DPC Partai Amanat Nasional PAN Kecamatan Sukorejo sebagai sekretaris. Pada 2004 saat musyawarah daerah PAN Kabupaten Ponorogo, Kang Narto muda direkrut oleh kandidat ketua DPD saat itu, Agus Mustafa Latif, untuk menjadi bagian dari tim suksesnya. Pasca kemenangan pada Musda, Kang Narto menduduki posisi di Badan Koordinasi Antar Lembaga DPD PAN Ponorogo. Kedekatan Kang Narto dan Agus Mustafa Latif kemudian terus berlanjut, hingga keduanya kini bersama-sama menjadi kader Partai Nasdem. Bencana banjir besar yang terjadi di Ponorogo pada 2007 menjadi momen tak terlupakan bagi Kang Narto. Instingnya sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat menggerakkan hati Kang Narto untuk terjun dan turun tangan berminggu-minggu membantu warga di sekitar tempat tinggalnya untuk pulih dari dampak banjir yang cukup parah. Berkat jejaringnya, Kang Narto mampu memfasilitasi penyaluran berbagai bantuan baik dana tunai, bahan pokok, hingga perbaikan hunian bagi ratusan warga. Waktu itu saya sama sekali tidak berpikir apa yang saya lakukan untuk masyarakat itu jadi modal politik. Mungkin karena masyarakat merasa terbantu, banyak dorongan supaya saya maju nyalek. Tapi saya menyadari bahwa sebetulnya saat itu masyarakat di tempat tinggal saya kurang begitu simpati pada partai saya. Saya kemudian berusaha
untuk memberikan pendidikan politik dengan terinspirasi oleh seorang tokoh dari Bojonegoro, yaitu Kang Yoto, menembus batas kultural. Jelang keikutsertaan pertama Kang Narto di pemilu legislatif 2009, ternyata ia mendapati bantuan tak langsung berkat popularitas ibunya sebagai penjual perabot keliling atau penjual abrak. Pasalnya, ada sangat banyak warga yang Kang Narto datangi ternyata lebih mengenal ibunya, yakni Lik Katiah. Keberhasilan yang kita raih itu pasti adalah bagian hasil jerih payah, doa yang ikhlasnya luar biasa dari orang tua kita. Jadi tidak mungkin hanya karena sekedar kerja keras kita sendiri. Kang Narto menyadari betul betapa besar peran orang tua, mertua, keluarga, dan teman seperjuangan yang mendukungnya baik secara moral maupun material untuk maju berkompetisi di Pileg 2009. Berkat kuasa Tuhan, Kang Narto pun berhasil duduk sebagai anggota dewan. Ia merasa modal materialnya sangat tak sebanding dengan keberhasilannya yang besar. Ia merasa tak menyangka ditakdirkan duduk di posisi itu. Dari pengalaman dan perjuangan hidup yang tak mudah membuat Kang Narto menyadari betul bahwa tak ada yang perlu terlalu dibangga-banggakan dari jabatan yang ia sandang saat ini. Ia masih senantiasa menjaga gaya hidup sederhana dan apa adanya ia selama ini. Selama menjadi anggota dewan hingga periode ketiga ini, Kang Narto masih kerap bepergian dengan sepeda motor jadul kesayangannya. Pergi dari warung ke warung lepas jam kerja untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Makanya bagi saya, sikap kita itu jangan sampai berubah hanya karena kedudukan, karena pangkat, karena derajat yang kita dapatkan. Bagi Kang Narto, pengalaman karir masa mudanya yang selalu dekat dengan pengelolaan anggaran sangat menguji integritasnya. Ketegasan Kang Narto dalam mengelola keuangan menjadikannya seorang yang sangat dipercaya. Baginya, amanah adalah kunci menjaga kualitas pribadi seseorang. Bagi saya, mengukur kualitas seseorang itu sederhana. Kalau dia bisa dipercaya soal uang, urusan lainnya insya Allah bisa dipercaya. Tapi kalau soal uang sulit dipercaya, maka urusan yang lain perlu dicermati. Urusan duniawi adalah urusan yang kecil bagi Sang Maha Kuasa. Begitu Kang Narto berprinsip. Baginya, segala urusan pekerjaan, materi akan berjalan jika ia juga menyandarkan segala urusan kepada Sang Maha Pemberi Jalan. Sebagai wakil rakyat, Kang Narto ingin tidak hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat di ranah legislasi, namun juga memberikan berbagai program pemberdayaan. Sebagai politisi, ia juga tak pernah hanya memanfaatkan momentum kampanye pemilu untuk datang dan menemui masyarakat konstituennya. Ia mengaku selalu menyempatkan waktu untuk bertemu warga apapun situasinya. Kang Narto mengisahkan bagaimana ia bisa pergi melayat hingga belasan kali dalam sehari ketika mendengar ada masyarakat di daerah pemilihannya yang meninggal. Begitu pula beberapa kali dalam sehari mendatangi undangan pernikahan warga konstituennya. Bagi saya, kalau sudah urusan sosial kemasyarakatan, akan saya langsung datangi. Itu saya lakukan sejak dulu. Alhamdulillah sampai sekarang. Begitu pula untuk urusan ibadah, kalau saya memberi sesuatu, biarlah itu menjadi urusan pribadi saya dengan yang di atas. Tapi kalau untuk politik, memang harus kita lakukan dengan tepat. Harus kita jelaskan masing-masing peran dan kontribusinya. Bagaimana kita ini mewujudkan kepentingan bersama-sama. Dalam perjalanan karirnya sebagai anggota dewan pada periode pertama tahun 2009-2014, Kang Narto bertugas di Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan sebagai sekretaris. Di periode kedua, masih di Komisi B, ia kemudian dipercaya sebagai wakil ketua komisi.
Puncaknya, saat memutuskan maju untuk ketiga kalinya, Kang Narto memilih Partai Nasdem sebagai kendaraan politik yang kemudian mengantarkannya menerima amanat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Saya tidak pernah berpikir dan membayangkan bisa seperti sekarang ini. Tapi yang selalu saya pegang teguh itu adalah ikhlas, kesungguhan dalam berusaha, dan ridho orang tua sebagai kunci utama di dalam kita berusaha. Dan saya selalu percaya bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagi Kang Narto, perjalanan dan proses untuk meraih suatu kebaikan itu adalah hal yang sangat penting. Begitu pula konsistensi. Selama berproses, Kang Narto meyakini orang akan menghormati ketika kita menjadi pribadi yang konsisten dan dapat dipercaya. Itulah prinsip bagaimana Kang Narto menjalani hidup sebagai wakil rakyat yang terus berjuang untuk membawa perubahan.